Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ritya Bagas Permana. NPM saya 19.302. Saya berasal dari kelas F. Dengan ini saya membuat video atas pemenuhan tugas hukum hak kekayaan intelektual. Dan saya akan mempresentasikan atau membahas mengenai paten. Nah, pertama-tama perlu kita ketahui bahwa kemajuan era teknologi ini sangat banyak teknologi-teknologi yang berkembang dan tentu saja membantu kehidupan kita sehari-hari. Namun, apakah kalian tahu bahwa suatu teknologi dengan inovasi sebetulnya memiliki paten di dalamnya. Nah, paten ini merupakan salah satu dari perlindungan hak intelektual. Dalam pengertiannya, paten merupakan hak eksklusif yang diberikan negara terhadap inventor atas invensinya atau karyanya dalam bidang teknologi. Nah, paten ini merupakan suatu kegiatan intelektual yang pada hasilnya dapat menghasilkan suatu teknologi yang tentu saja dapat mempermudah kehidupan manusia dalam sehari-hari. Paten juga diharuskan memiliki nilai ekonomis. Nah, paten memiliki jangka waktu tertentu yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016. Namun sebelum adanya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 terdapat undang-undang terlebih dahulu, yaitu Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001. Nah, untuk pembagian jangka waktu atas hak paten, terlebih dahulu paten itu dibagi menjadi dua bagian, yaitu yang pertama paten dan paten sederhana. Paten perbedaan yang paling mencolok antara keduanya yaitu salah satunya dalam penemuan terhadap paten itu sendiri. Seperti contohnya paten yaitu penemuan yang disebut dengan penemuan yang benar-benar baru atau sebelumnya belum ada. Nah, sedangkan paten sederhana yaitu merupakan suatu pengembangan dari penemuan yang sebelumnya sudah ada. Seperti contohnya ini, sebuah gelas mulanya seperti ini, polos, namun terdapat invensi atas gagasan atau ide seseorang yang disebut inventor yang membuat penemuan bahwa sebuah gelas yang tadinya polos seperti ini dapat dibuat menjadi seperti ini, yaitu dengan adanya perubahan seperti ini dapat dipatenkan dan termasuk ke dalam jenis paten sederhana. Nah, untuk jangka waktu antara paten dan paten sederhana ditentukan oleh undang-undang, yaitu untuk paten di jangka waktunya selama 20 tahun, sedangkan untuk paten sederhana jangka waktunya 10 tahun. Dan selain itu, dari jangka waktu paten itu tidak dapat diperpanjang. Nah, dalam paten itu terdapat istilah, diantaranya ada yang telah disebutkan oleh saya, yaitu invensi dan inventor. Nah, inventor yaitu merupakan seseorang atau sekelompok orang yang melakukan suatu ide-ide atau gagasan-gagasan yang menghasilkan invensi. Nah, sedangkan invensi yaitu merupakan suatu penemuan atau suatu pemecahan masalah yang spesifik di bidang teknologi yang dapat berupa produk ataupun proses, serta pengembangan atau penyempurnaan proses pada produk tertentu. Nah,
untuk pendaftaran paten di Indonesia itu dapat didaftarkan melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Indonesia. Nah, untuk proses pendaftaran paten tersebut telah diatur dalam undang-undang, baik dalam bentuk pemberkasan, penelitian ataupun sebagainya. Nah, tentu saja untuk seseorang dalam mendaftarkan patennya kepada negara perlu diantaranya biaya, tenaga, dan juga waktu yang diluangkan, dan itu tidak mudah. Nah, sayang sekali pada masa sekarang ini banyak pelanggaran-pelanggaran yang terjadi dalam pelaksanaan paten Indonesia. Nah, untuk pelanggarannya itu di Indonesia diatur melalui aturan pasal 161, pasal 162, dan pasal 164 UU Paten. Nah, untuk salah satunya isi pasal tersebut yaitu setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak melakukan pelanggaran terhadap paten dipidana penjara paling lama 4 tahun dan atau denda paling banyak 1 miliar. Seperti itu mungkin yang dapat saya jelaskan. Mohon maaf bila masih banyak kekurangan. Semoga untuk tugas ini dapat memberikan saya banyak pelajaran dan juga manfaat, serta untuk para pembaca maupun penonton. Terima kasih sebesar-besarnya saya ucapkan kepada Ibu Pembimbing serta dosen yang telah membimbing saya dalam mengerjakan tugas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.